Keberadaan masjid merupakan bangunan bersejarah penting dalam setiap perencanaan tata kota di tanah Jawa, karena masjid selalu berada di samping keraton, alun-alun, dan pasar. Masjid Al-Wusto merupakan salah satu dari 3 masjid tua dan bersejarah di kota Surakarta, selain dari Masjid Darussalam dan Masjid Agung. Pembangunan Masjid Al-Wusto diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegaran I. Ketika awal didirikan, Masjid Al-Wusto bernama Masjid Mangkunegaran atau dikenal dengan Masjid Negara yang lokasinya berada di wilayah Kauman Pasar Legi. Namun pada masa KGPAA Mangkunegaran II dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis yang dekat dengan Puro Mangkunegaran. Sebagai Masjid Puro Mangkunegaran, maka pengelolaannya pun dilakukan oleh para abdi dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya nama Pak Purwanto selaku Takmir Masjid Al-Wusto Mangkunegaran Jakarta, ingin menyampaikan sejarah singkat Masjid Al-Wusto Mangkunegaran Surakarta. Pada awalnya Masjid Al-Wusto Mangkunegaran Surakarta berdiri atas prakarsa dari Pangeran Sambernyawa atau yang dikenal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arimangkunegara pertama. Awalnya masjid ini berdiri di Kampung Kauman Pasar Legi, Surakarta. Itu mulai dari tahun kurang lebih tahun 1757 sampai itu Mangkunegara pertama, kedua, dan ketiga. Baru setelah Mangkunegara keempat dilantik menjadi Adipati Mangkunegara keempat, beliau berinisiatif memindahkan masjid yang letaknya di Kampung Kauman Pasar Legi, dipindahkan ke tempat yang sekarang ini pada tahun 1878. Nah, setelah itu bentuknya masih sederhana dan masih bangunan pokok saja, belum ada gapura, belum ada menara juga belum ada, jadi masih bangunan pokok ini pada sekitar tahun 1878. Dengan berkembangnya waktu, mulai dari Mangkunegara 4, ke-5, ke-6, ini posisi tetap. Tapi sekitar tahun 1919, ketika Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arimangkunegara ke-7 dilantik menjadi Adipati Mangkunegara yang ke-7, ini beliau merubah atau merenovasi dengan menambah, yang pertama adalah gapura luar atau pagar luar, dan yang kedua pagar di serambi. Yang ketiga juga menambah adanya menara dan maligin sebelah selatan. Nah, ini tahun 1923. Adapun menara ini didirikan tahun 1923, selesai tahun 1926. Dan untuk pertama kali untuk Jumatan di Masjid Mangkunegaran Surakarta ini. Namun sebelumnya, setelah negara Indonesia itu berdiri, ini masjid ini yang dulu namanya Masjid Mangkunegaran oleh penghulu Puro Mangkunegaran, yaitu beliau Simbah Kiai Haji Imam Rosyidi, tahun 1949. Masjid ini diberi nama Masjid Al-Wusto. Al-Wusto maknanya adalah tengah-tengah. Karena apa? Karena di kota Solo ini yang menjadi masjid negara atau masjid bersejarah ada 4 hal. Yang pertama adalah Masjid Agung, Masjid Al-Wusto, Masjid Kepatihan, dan Masjid Laweyan. Al-Wusto maknanya adalah tengah-tengah, di samping secara geografis terletaknya di tengah kota Surakarta. Yang kedua, dibanding dengan Masjid Agung, luas bangunan ataupun luas tanah lebih kecil dan dibanding dengan Masjid Agung, tetapi lebih besar dibanding dengan Masjid Laweyan sama Masjid Kepatihan.
Masjid Al-Wusta sendiri dibangun oleh KGPA Mangkunegaran 7 pada tahun 1259 Hijriah atau tahun 1878 Masehi. Nama Al-Wusta sendiri diberikan oleh seorang kepala keagamaan keraton atau pura bernama Kiai Haji Imam Rosyidi. Ada beberapa alasan loh kenapa masjid ini dinamakan Masjid Al-Wusta. Nama Al-Wusta tersebut dapat diartikan karena letaknya berada di tengah-tengah kota, dan dari segi ukuran, masjid ini berukuran sedang atau ukurannya di tengah-tengah antara Masjid Agung dan Masjid Kepatihan. Masjid ini dibangun oleh setelah tahun 1923 ini Mangkunegaran 7 itu berinisiatif bekerja sama dengan seorang insinyur dari Belanda, yaitu yang namanya Thomas Herman Lassen. Beliau merenovasi dengan menambah bangunan gapura, bangunan menara sama maligin. Ini dikandung maksud adalah memadukan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa, sehingga bentuknya antara masjid utama. Kalau masjid utama ini yang dikenal dengan arsitektur Jawa, ini ada yang namanya sistem joglo. Adapun sistem joglo ini di masjid ini ada 3 tingkatan. Maksudnya adalah di mana Islam itu didirikan atas 3 fondamen. Yang pertama adalah iman, Islam, dan menuju ihsan. Makanya kan atapnya ini ada 3 sab, yaitu tujuannya adalah iman, Islam, dan ihsan. Adapun gapura ini adalah orang ketika masuk masjid diharapkan banyak untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Makanya dengan simbol gapura itu hasilnya jadi kata-kata gapura. Ketika orang banyak melakukan maksiat, dosa, dan ketika masuk masjid ini disuruhnya untuk banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menara ini adalah tempat untuk para muadzin untuk memandangkan azan. Yang kedua adalah beduk, adanya beduk dan kentongan. Beduk ini adalah dan kentongan adalah sebagai simbol untuk memberikan tanda bahwa sudah masuk waktu sholat fardu. Setelah kentongannya dipukul, beduk dipukul, nah ini muadzin itu naik ke menara mau memandangkan azan. Dulunya itu menurut sejarah yang kami ketahui itu ada 4 penjuru. Jadi yang azan itu mulai dari menghadap ke barat, ke timur, ke selatan, dan lain sebagainya, itu naik ke atas memandangkan azan. Jadi setelah beduk ditabuh, kentongan ditabuh, muadzin setelah itu turun baru mengerjakan sholat wajib yang diberikannya itu. Adapun yang sebelah selatan itu ada bangunan seperti menara tapi pendek. Itu adalah namanya maligin. Maligin ini adalah untuk tempat khitanan massal ketika pada waktu itu para putra-putra Sentono Dalem, Abdi Dalem, Pura Mangkunegaran ini kalau ada khitanan massal, ini khitanannya di situ, tempat khitannya di situ. Para anak-anak yang dikhitan istirahat di serambi masjid itu. Nah, yang kedua ada bangunan seperti mihrab, itu namanya kunjungan. Kunjungan ini adalah untuk tempat singgah sementara sebelum masuk ke tempat ini. Yang cukup menarik dan mengagumkan, meskipun belum setua masjid yang lain, tetapi Masjid Al-Wusta mempunyai banyak kekhasan yang tidak atau belum terdapat di masjid lain. Mengingat hal tersebut, tidak salah kalau G.F. Pittsburgh dalam bukunya Sejarah Islam di Indonesia 1900 sampai 1950 menyinggung keberadaan masjid ini.
Komplek Masjid Al-Wusta Mangkunegaran memiliki luas keseluruhan sekitar 400 meter persegi. Bangunan ini dipisahkan dari bangunan yang ada di sekitarnya dengan dikelilingi oleh pagar tembok. Pada tembok bagian belakang memiliki tinggi 3 meter, bagian depan dengan bentuk lengkung setinggi 3 meter, dan terdapat gapura di bagian depan masjid yang dihiasi dengan relief tulisan Arab. Satu di antara kekhasan lain yang sangat menonjol adalah banyaknya tulisan kaligrafi nukilan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaligrafi tersebut bukan saja terdapat di muka gapura utama, tapi di 3 sisi gapura kedua dan juga di pintu-pintu masuk, jendela, dan 4 soko guru atau tiang utama. Satu tulisan kaligrafi yang termaktub di tiang soko guru adalah sebuah nukilan hadis Nabi SAW yang artinya, siapa yang membangun masjid ini untuk Allah, maka Allah akan mendirikan sebuah rumah di surga kelak. Alhamdulillah, bangunan ini setelah dari awal sampai sekarang ini yang masih dipertahankan adalah terutama bangunan pokok dan bangunan induk ataupun masjid yang di sekitarnya ini tetap dipertahankan, karena apa, setelah tahun 2015 kemarin masjid ini diberi SK oleh wali kota menjadi masjid cagar budaya, sehingga masjid ini karena sudah menjadi cagar budaya, jadi setiap ada perubahan kita harus lapor kepada pihak-pihak terkait atau dinas-dinas terkait, termasuk BPJB, Kemenak, dan wali kota. Ini saya lihat. Adapun yang tetap dipertahankan adalah bentuknya tetap joglo seperti biasa, ada lantai ini juga dipertahankan tetap seperti biasa. Dulu ada wacana ingin ada yang mengganti marmer, tapi oleh dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan penjagaan cagar budaya tidak boleh. Jadi lantai ini seperti ini aja, dan karena ada yang masih asli, mencari ornamen seperti ini juga sudah sulit, termasuk di Serambi itu juga ada yang sudah rusak. Ini kita mencarinya kemarin adanya tidak persis seperti ini, nanti bisa dilihat di sana ada yang penggantian warnanya sudah berbeda dan meling-meling itu. Ini karena apa? Karena tetap terjaga dari perubahan zaman, karena ini salah satu masjid cagar budaya. Masjid Al-Wusta memiliki daya tarik tersendiri karena ini merupakan bukti saksi bisu Pangeran Sambernyawa yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Letak masjid ini tidak jauh dari Keraton Mangkunegaran, dan ciri khas yang membedakan arsitektur masjid ini adalah perpaduan arsitektur Jawa, Eropa, dan Islam. Mengenai arsitektur dan bentuknya, secara umum dapat dikatakan meniru pola Masjid Agung Demak, yaitu mempunyai atap tumpang atau tingkat, berserambi, dan ciri-ciri yang utama lain. Tentu saja termasuk beduk, kentongan, dan mustaka yang diletakkan di bagian puncak atap masjid. Masjid ini adalah simbol sebagai tempat ibadah umat Islam. Makanya yang namanya sholat ini adalah tiang agama. Ya, makanya masjid-masjid kuno itu kebanyakan yaitu menggunakan tiang ini sebagai simbol adalah bahwa sholat itu bagaikan tiang. Jadi tidak mengamalkan sholat atau ngamilus sholat, tetapi aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Nah, ini simbol sebagai tiang ini ada 4 soko guru yang pokok. Di situ ada hadis-hadis Nabi, ada Quran,
ini ada juga dari ini untuk sebagai pesan moral kepada para jamaah, diingatkan ketika masuk masjid ini dalam keadaan diam dan lain sebagainya. Ketika khutbah memberikan khutbah ini jamaah untuk diam, ini diingatkan dengan ornamen-ornamen di dalam tiang ini, dan banyak tiang, beberapa tiang ini adalah sebagai simbol adalah untuk menegakkan ibadah sholat itu sendiri. Pojok ini adalah kalau dulu ini tempat untuk sebagai gudang. Kalau dulu kan belum ada gudang, di sana juga sebagai gudang. Terus sekarang sudah setelah adanya teknologi maju, ini sebagai tempat pengeras suara. Dari beberapa fungsi masjid, dari pengurus masjid kemarin kita sudah mengadakan kegiatan atau mengkaji yang dibutuhkan jamaah adalah yang pertama adalah tentang kesehatan. Kesehatan ini alhamdulillah di Masjid Al-Wusta ini sudah ada usaha kesehatan masjid yang diampu oleh dokter, baik itu dari dokter negeri, dari JIH, dan dari UNS. Ini bekerja sama dengan para dokter dan tenaga medis. Ini alhamdulillah bukannya itu setiap hari, dan alhamdulillah ini banyak pasien-pasien yang cocok dan tidak dipungut biaya pengobatan seperti di sini. Juga termasuk mengadakan kegiatan khitanan massal itu setiap tahun sekali. Ini kalau dulu itu khitanan massal itu oleh para pendahulu kita itu di tempat di Malikin, sekarang sudah di sini sudah ada UKM. Jadi kalau ada khitanan massal ini tempatnya di UKM ini. Yang kedua, dengan memberdayakan ekonomi kemasjidan, ini kita juga mendirikan toko, juga mendirikan kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah selesai dibangun, kemudian pengelolaan masjid ini diserahkan kepada para pengurus masjid yang kemudian diangkat menjadi abdi dalam di Pura Mangkunegaran. Melihat pendirinya, Masjid Al-Wusta jelas mengandung nilai historis karena dibangun oleh Raja Mangkunegaran IV pada awal abad ke-20. Sebagai masjid kerajaan, awalnya masjid ini hanya diperuntukkan khusus bagi anggota keluarga kerajaan Pura Mangkunegaran dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, masjid ini kemudian dibuka untuk masyarakat umum. Selain memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Wusta juga punya peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Sejarah membuktikan multifungsi peranan masjid tersebut, dan bukan saja tempat sholat, namun juga sebagai pusat dakwah dalam bidang pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan militer, serta fungsi sosial ekonomi lainnya. Di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran ini terdapat sarana prasarana penunjang, diantaranya terdapat sarana kesehatan yang disebut usaha kesehatan masjid, termasuk di dalam kegiatan bekerja sama dengan para tenaga medis mengadakan kegiatan tahunan khitanan massal. Alhamdulillah pada tanggal 27 Desember tahun 2022 oleh pemerintah Kota Surakarta, masjid ini termasuk salah satu rumah ibadah ramah anak. Sedangkan untuk Kota Surakarta yang dari agama Islam itu yang pertama kali ditunjuk adalah Masjid Al-Wusta, dengan alasan satu, tempatnya memadai, yang kedua banyak anak-anak sekolah yang notabene sering ke Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Juga ada taman kanak-kanak perwanida, ada SD Muhammadiyah, ada SD Kedelan, dan sebagainya, ada SD Muhammadiyah. Ini adalah untuk sentra kegiatan anak-anak itu kita ketika mengadakan belajar sekolah. Dan juga oleh pemerintah kota, karena di masjid ini juga sebagai ramah anak, kita juga menyediakan tempat permainan anak-anak
yang satu indoor, yang satu outdoor. Outdoornya ini adalah yang di sebelah selatan berdampingan dengan taman mainan anak-anak TK. Ini dikandung maksud untuk menampung anak-anak mungkin yang SD ataupun orang yang menyebut atau mengantarkan ke SD atau ke TK. Ini anak-anaknya mengikuti orang tuanya bisa bermain di sebelah utaranya permainan anak-anak TK, dan disesuaikan dengan kekuatan anak-anak SD ataupun yang lebih besar, jadi tidak mengganggu permainan anak-anak TK. Yang kedua, indoornya ini juga ada tempat menyusui, ada tempat konseling, ada tempat pojok baca, ada perpustakaan, dan monggo nanti bisa dilihat di sana. Cuma karena ini masih proses penyempurnaan, jadi belum bisa sempurna apa yang menjadi harapan kita semua. Untuk kegiatan ini adalah yang sudah terbiasa adalah untuk masjid ini adalah terbuka untuk umum, dalam artian siapapun bisa masuk, dalam artian melaksanakan ibadah sholat fardunya. Adapun kegiatan-kegiatan yang sifat mingguan itu ada, yang pertama adalah pengajian Ahad pagi. Ahad pagi ini setiap hari Ahad jam 6 sampai jam 7 dengan materi ataupun ustadz ataupun kiai sendiri-sendiri sesuai dengan bidang ilmunya. Yang kedua, setiap malam malam Senin ini juga ada kegiatan majelis zikir dan sholawat. Yang malam Selasa ini juga ada kegiatan kajian khusus untuk para remaja. Yang ketiga, yang keempat ada setiap malam Jumat ini juga ada kajian umum. Ini juga ditentukan oleh kiai dan ustadznya masing-masing. Adapun kegiatan yang sifatnya bulanan ini setiap malam Ahad, malam Rebu terakhir ini ada majelis Rotibul Haddad. Untuk malam Senin yang akhir ini ada majelis sholawat Al-Barzanji. Adapun untuk kegiatan tahunan ini setiap ada kegiatan yang namanya kegiatan yang disesuaikan dengan kegiatan Puro Mangganar Soekarta. Ada kegiatan Sadranan, ada Muharram, ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada Nuzul Quran. Dan di bulan-bulan Ramadan insya Allah nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang pengajian Qobliyah Maghrib. Nanti ada kajian kitab-kitab khusus itu pada tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20. Nah, setelah itu ada kegiatan yang namanya menjelang Lailatul Qadar. Ini setiap malam, mulai malam 21 sampai akhir ini ada kegiatan-kegiatan sholat atau iktikaf di masjid ini. Perkembangan kegiatan dakwah sosial kemasyarakatan di Masjid Al-Wusta cukup signifikan. Ini dikarenakan sekitar masjid terdapat sarana penunjang pendidikan, yaitu terdapat sekolah baik TK dan sekolah dasar. Pada bulan Desember tahun 2022 melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Kota Solo berencana menjadikan Masjid Al-Wusta sebagai tempat ibadah layak anak pertama di Kota Solo. Masjid adalah sebuah tempat yang sangat strategis sebagai sarana syiar dan dakwah keagamaan. Berbagai aktivitas dan kegiatan dakwah di Masjid Al-Wusta ini terbagi menjadi beberapa kegiatan. Kegiatan dakwah dalam bentuk ibadah meliputi sholat rawatib 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat tarawih, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Selain kegiatan ibadah, ada pula kegiatan dakwah dalam bentuk kajian meliputi kajian agama, majelis zikir dan sholawat, dan majelis Ratibul Haddad setiap bulan sekali. Adapun untuk kegiatan khusus tahunan Ramadan, Masjid Al-Wusta juga menggelar banyak kegiatan ibadah dan kajian sebagai bagian dari syiar di bulan suci Ramadan. Ya, pesan-pesan kami dari pengurus masjid untuk yang pertama adalah tetap menjaga ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta ini, karena masjid ini adalah sebagai sentra masjid sejarah, masjid negara untuk Kota Surakarta. Yang kedua
dengan harapan mudah-mudahan nanti bisa para jamaah yang bisa mendengar ataupun mendengarkan kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Wusta, kami mohon untuk bisa hadir mengikuti kegiatan di Masjid Al-Wusta Mangku Negara Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.